my teacher in front of the class. He says if you're not a believer, off my views, that's on you. Better shape up and pay your dues. Off my views, that's on you. Bro, di depan IWB ini ada NMAX terbaru Cak, yang Tex-Mex ya, pelawan yang Neo. Jadi teman-teman, IWB ingin memberikan pencerahan kesampaian nih perbedaan antara keduanya. Apa aja sih Cak IWB di luar dari sisi visual, dan teman-teman lihat nih, pada saat kondisi seperti ini dinyalakan ya, pada saat engine off masih tapi kontak dinyalakan, sampai menemukan siluet dari karakter untuk LED-nya yang memang khas banget. Nah, yang menarik adalah kalau sampai perhatikan secara teliti, LED-nya ini kayak ada, lihat nih, ada kayak cowakan-cowakan gitu ya. Padahal ini adalah hanya siluet dari sinarnya yang terang banget Cak. Dan teman-teman, sekali lagi kekuatan dari NMAX adalah sorot lampunya yang terang banget. Ini WB sangat yakin, walaupun kita belum ngetes malam hari, karena sudah menggunakan dual projector, dimana untuk yang lampu defaultnya itu di bagian bawah, sementara di bagian atas lampu tembak. Makanya kalau sampai nanya lampunya, pasti WB sangat yakin ini bakal terang banget. Jadi kita coba ya buat gambaran sampean, walaupun sudah direview teman-teman. Gila mas, hasilnya keren banget ini. Kita nyalakan, yes. Jadi lampunya yang bawah nyala, dan pada saat, nah, oke. Nah, seperti itu Cak. Jadi ini terang banget. Kalau kita nyalakan lampu jauhnya seperti itu. Nah, sip. Sementara yang belakang kita lihat ya. Nah, ini untuk yang lampu senya. Di lampu senya itu sudah ala Timex ya. Posisinya di situ. Di samping di bagian tepinya reflektor. Ini adalah sebuah tindakan atau langkah Yamaha yang membuat kita juga makin kesengsem Kang Mas. Medasing lihat kayak gini. Kita lihat di belakangnya ya. Nah, untuk lampunya juga ciri khas banget. Jadi sebuah motor yang futuristik. Kita katakan NMAX makin futuristik. Jadi kalau kita perhatikan dari lurus seperti ini. Coba rem. Nah, kalau direm seperti itu, lepas rem. Nah, kalau dinyalakan lampu senya, nah ini lampu hazard. Jadi gitu ya. Ini berani banget ya Yamaha memberikan ini, dan semuanya full LED. Jadi kalau lihat aslinya ganteng mas. Oke, terima kasih Wan. Nah teman-teman, pertanyaan kita begini. Perbedaannya apa sih Cak WB dibandingkan dengan yang versi turbo dan yang versi Neo? Dan harus sampean tahu, sudah share sampean kemarin ya, untuk yang versi Neo itu masih menggunakan engine yang lama. Jadi bukan engine turbo, bukan engine yang terbaru ya. Jadi nggak ada, ibaratnya ya itu nggak ada shift, nggak ada yang namanya riding mode, nggak ada Cak. Jadi semuanya masih betul-betul engine yang lama, dan ini kelihatan dari sini mas. Nah, saya bisa lihat bagaimana untuk yang generasi terbaru box fiturnya berbeda ya, seperti ini. Sorry, artinya ada tempelan, dan kalau kita lihat di crank susah ya WB ininya ya, tapi kalau kita lihat dari sini Cak nih. Nah, itu untuk yang turbo dia modelnya lebih besar dan dia glossy. Materialnya bagus, dan finishingnya kayak glossy karbon gitu ya. Kalau ini biasa aja. Jadi seperti ini. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah dari engine-nya mas. Engine-nya masih yang sama, engine yang digunakan oleh Yamaha pada B6H. Itu yang pertama. Kalau sampai nanya mengenai visual, IWB katakan ini benar-benar kembar Cak. Bak dipinang belah dua, nggak ono bedanya blas Kang Mas. Mukanya, sampingnya, detailnya, hanya pewarnaan aja yang beda. Tapi teman-teman, IWB sudah share ke sama semuanya bahwa Yamaha tetap mempertahankan mesinnya lama. Jadi sama nggak usah khawatir, informasi yang kita dapatkan bahwa untuk engine-nya masih menggunakan B6H ya. Yang ini yang generasi lama, sementara yang baru itu sudah engine yang baru. Jadi artinya walaupun sama looks-nya, tapi dapur pacunya beda Cak, sistemnya beda, engine-nya beda, nggak ada turbo, nggak ada shift. Dan teman-teman, coba IWB akan share sama seperti ini. Nah, yang paling sampean akan merasakan perbedaan di sini Cak. Kita akan nyalakan ya speedometernya Kang Mas. Nih. Jadi speedometer untuk yang versi Neo atau yang biasa, karena dia nggak ada shift dan sebagainya. Nah ini Cak, kalau kita nyalakan, sama kita menemukan bahwa, kita coba nyalakan ya. Yes, ini yang paling kentara ya. Jadi teman-teman, harga yang 32 jutaan, sampai dengan 33 jutaan itu memang masih yang menggunakan speedometer. Dia modelnya, displaynya, backlightnya biru doang. Jadi bukan full color. Dan teman-teman juga akan bisa lihat bahwa dari apapun itu, ya pastinya jauh lebih lengkap yang turbo. Karena ini hanya ada eco-nya, kemudian juga
Coba kita lihat untuk tombol-tombol itunya sini ya. Ada trip A, trip 2, baterai, indikator, trip ya, V-board. Nah, eco udah gitu aja. Jadi kalau kita lihat seperti itu, dan untuk bagian menu-menunya ya semuanya standar, ada menunya. Ini untuk kontrol dari speedometernya dan lampu senya. Nah, seperti itu indikatornya. Ya. Lampu jauh, lampu dekatnya dari situ. Jadi kalau kita nyalakan nanti akan ada lampu indikator, bahkan triple S-nya juga ada di sini. Jadi stop start system yang masalah gitu ya, triple S. Di sudah ada hazard, tombol-tombol seperti itu, dan di sini starter. Di sini hanya lampu jauh, lampu dekat, lampu sen kiri kanan, dan klakson. Udah gitu aja. Nah, untuk yang versi paling bawah ya, jadi yang belum shutter key itu yang Neo, harga 32 juta itu masih menggunakan kunci shutter biasa seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang mungkin nggak butuh yang udahlah kotaku ini aman cak. Nah, nggak usah yang model shutter kian, ini dia ada cak. Sorry, yang nggak model yang remote-remotan smart key, Yamaha masih memberikan kesampaian semua seperti itu. Itu lebih simple gitu ya, seperti ini cak. Nah, gitu teman-teman. Nah, sementara kita coba lari langsung yang ke bagian yang sudah turbonya cak. Nah, untuk turbo seperti ini feel-nya, nggak ada perbedaan. Sekali lagi cover dari stangnya juga masih sama, tapi sama akan melihat untuk display speedometernya berubah total, berbeda total. Seperti ini cak, kita coba nyalakan ya, dan sudah smart key Kang Mas, lihat ini. Nah, jadi tes langsung, wih, sama akan melihat seperti X-Max cak. Nah, jadi accept di sini Mas ya, jadi accept-nya di sini, dan ini ada kontrol buat pemilihan dari menu-menunya. Lampu jauh dekatnya, dan di sini ada mode berkendaranya untuk merubah-rubah tourer ya. Jadi town, jadi di kota ya, perkotaan ini sport. Kalau buat sampean yang mungkin touring jarak jauh. Dan ini ada Y-shift. Nah, ini gunanya untuk menambah tenaga dan juga sekaligus deselerasi atau menahan, ada engine brake kalau pada saat turunan. Ini keren nih WTWP. Oke, jadi teman-teman kita coba intip di sini ya. Jadi kalau untuk yang model yang sudah turbo ini seperti ini. Jadi semuanya display yang seperti ini yang Tex-Max-nya cak, yang 43 jutaan. Jadi kalau yang 37 jutaan turbo masih belum. Jadi seperti itu masih ya. Nah, di atasnya itu semuanya sama. Nanti ada lagi yang ultimate kan, itu yang tertingginya 45 jutaan. Ya disesuaikan kantong sampean aja. Nah, jadi speedometer seperti ini cak. Ibu sih katakan ini adalah level up. Ada musik, saya tidak itu. Terkoneksi dengan handphone, bisa ngelihat cuaca, notifikasi handphone, navigasi juga bisa. Jadi kalau sampean sudah terkoneksi dengan handphone, ya udah semuanya akan terbaca di sini. Ini keren sih. Ini yang menggoda celengan ini. Ada meter, odo, musik, sebagainya, setting, dan traction control bisa di setting dari sana. Ini backnya di sini, cak. Ini backnya di sini. Milih di sini, atas bawah, mencetnya enternya di sini ya. Jadi koneksinya juga bisa dari Bluetooth, koneksi pairingnya dari sini. Ya, informasi reset dan sebagainya. Brightness-nya pun bahkan bisa dilakukan. Clock-nya juga bisa di setting dari sini. Nah, auto adjustment atau manual monggo. Brightness-nya bisa diatur. Di active display-nya, keterangannya, terang enggaknya itu bisa diatur. Agak redup boleh ya. Nah, jadi semuanya bisa diatur. Ini menurut WB sih keren banget nih. Speedometernya. Nah, ini yang atasnya nih, cak. Ini yang atasnya sini ya. Ini untuk yang atas. Jadi bisa diatur. Pengen terang ya monggo. Jadi seperti itu. Gila, ini tergoda Mas, asli Mas. Reviewer kadang-kadang ya gini nih, nggak enaknya nih. Kalau udah kayaknya oke gitu. Teman-teman ada yang komen kemarin, harga segitu mah mendingan NMAX ya. Sampean selera ya. Kalau NMAX ini memang harganya cukup terjangkau ya untuk ukuran 250 cc. Tapi kadang-kadang kita butuh motor yang simple ya, gesit. Dan NMAX kan terlalu gede, cak. Jadi feel-nya tuh gede. Dan ini ada triple S ya, hazard. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi memang perbedaannya cukup terasa ya kalau sampai nongkrong di atas motor ini, dan mode berkendara di sini, cak. Jadi sampean bisa aturnya di bagian sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita gas ya, coba kita gas supaya kita ini, coba kita gas ya teman-teman. Nah, jadi ini speedometernya jadi udah kayak ada RPM indikatornya, dan ini mirip banget dengan X-Max punya. Bedanya untuk yang X-Max ini, NMAX malah lebih maju, cak, karena sudah ada riding mode-nya nih, ada S, ada T. Jadi untuk yang
S itu lebih agresif, sementara T itu lebih ya mungkin lebih linear ya untuk output powernya. Kemarin sudah ada di tes di PRJ, jadi WP nggak usah ngulang-ulang, tapi ini keren. Nah, TCS-nya nyala makanya berbet-berbet biasa. Ini S, dan kalau kita T seperti ini. Dan kalau Y-shift, nah pada saat ditutup gas maka Y-shift-nya pun akan bekerja untuk menahan putaran. Artinya ada engine brake di sini. Ini penting banget di WP. Jadi bagus banget. Jadi kalau teman-teman bertanya, Cak WP ini butuhnya apa? Y-shift ini. Teman-teman, ini adalah solusi bagi sampean yang mungkin khawatir dengan kondisi pegunungan. Karena problem dari Matic sejauh ini kan, ya sama tahu sendiri, tidak ada engine brake-nya. Makanya kalau di Cangar ya, atau di tempat-tempat yang pegunungan yang cukup curam, biasanya turun terus itu. Nah itu problemnya dari remnya, Cak. Sama nggak mungkin menggunakan rem terus-menerus karena akan mengakibatkan pemuaian pada disc brake-nya, dan otomatis kampas dan juga oli akan mendidih dan itu akan membuat rem blong. Nah, dengan adanya Y-shift ini, teman-teman yang mungkin pegunungan pastinya akan terbantu. Tapi tentu Cak, penasaran suatu saat nanti WB pengen pakai ini di pegunungan nih, kita tes di puncak mungkin ya suatu saat nanti. Semoga aja ada unit tesnya, atau kita beli aja kali Cak ya. WB mulai tergoda-goda nih masalahnya nih, kita boyong aja kali ya. Ini cakep masalahnya ya. Jadi teman-teman itu ya, jadi sekilas yang WB pengen share ke sampean. Secara umum yang perbedaannya memang dari engine dan fitur. Kalau sama nanya mengenai visualnya itu nggak berbeda, Cak. Jadi semuanya hanya permainan dari warna, kemudian juga dari pelek-peleknya declare yang berbeda, termasuk juga dari emblem dari tulisannya. Jadi NMAX-nya berwarna emas seperti ini. Artinya ya Yamaha cukup ini ya, cukup loyal ya menurut WB. Yang generasi 32 jutaan pun ternyata nggak dibedakan. Bahkan semuanya full LED. Tidak ada yang bohlam biasa lagi. Lampu-lampunya sama. Total, dan WB suka banget karena kenapa lampunya menggunakan Stanley, suppliernya. Artinya ya, sama tahu sendiri ya, lihat nih Stanley nih. Kalau sudah Stanley ya, sama nggak usah tanya, Mas. Pasti jos tenan ya. Sudah kita semuanya tahu Stanley seperti apa. Dan yang depannya itu disuplai oleh Koito. Jadi keren dari kacamata kita. Nah, kalau lain-lainnya sama. Sekali lagi kalau sama nanya warna-warnanya, dan khusus untuk yang Ultimate, Yamaha sudah menjejali damper langsung. Jadi damper ini akan membuat kestabilannya lebih pada motor sampai. Ternyata ini dampernya, Cak. Damper performance yang disebut sebagai Yamaha akan membuat kestabilan motor lebih meningkat. Ini kalau kita perhatikan Kang Mas. Jadi diikat oleh Yamaha ya. Di bagian area rangka seperti ini, Cak. Dan dia ada semacam connecting yang menuju ke bagian subframe-nya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya Kang Mas ya. Ini motor sepertinya ya bakal lebih stabil pada saat dia ngayun atau high speed. Jadi ada stabilizer. Tentunya kita juga penasaran seperti apa sih feel-nya. WB juga akan coba untuk jajal nantinya. Ya, kita sih penasaran kalau memang lebih maksimal kita harus punya nih, Cak, bener nggak? Jadi damper performanya seperti ini, Cak. Kalau kita beli terpisah harganya 3 juta kalau nggak salah ya. Tapi kalau kita beli langsung yang Ultimate Tex ya, yang paling tertingginya, sampean hanya merogoh kocek lebih mahal. Ya mungkin hampir 2 juta ya. Jadi lebih murah lah dibandingkan ketengan sendiri. Nah ini Tex Max Performance Damper. Tentu saja emblem itu adalah visualnya, dan untuk yang Tex Max itu ada emblem seperti ini. Jadi lebih mewah. Emblemnya nggak abal-abal, Mas, lihat nih. Jadi build quality-nya bagus, dari materialnya tuh kayak krum-kruman gitu ya, tapi agak matte. Kemudian juga permainan dari pewarnaan ya, visual ya. WB sendiri juga rada bingung sekarang nih kalau pengen beli, pilih yang mana ya. Soalnya kalau untuk yang ABS sekarang sudah yang levelnya tertingginya, Cak, yang 43 jutaannya. Karena yang di bawahnya Yamaha nggak memberikan ABS. WB pengen warna yang warna lain gitu, tapi warna lain ternyata untuk yang tertingginya hanya ini yang ada nih. Yang berbeda di sini, Cak. Nih WB kan tunjukkan sampean. Tuh lihat nih, beda ya. Tuh. Nah, itu beda. Yang turbo lebih mewah kayaknya, ini yang biasa. Jadi lebih biasa Kang Mas ya. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah NMAX level up yang seharusnya bisa membuat NMAX ini semakin disukai, dan WB katakan ini sebuah keputusan Yamaha yang bagus banget. Soalnya kita jadi ngerasa kayak bukan NMAX yang kita kenal, yang sederhana, simple. Ini lebih high-tech, lebih modern, lebih mewah, dan juga lebih bongsor ternyata, Cak. Dari kepalanya lebih bongsor, walaupun secara shape untuk bodinya sebenarnya dibandingkan dengan generasi yang kedua, ini sedikit lebih langsing. Karena yang kedua kan cembung banget ya. Ini sih
dia modelnya tuh ya sama-sama cembunya, tapi lebih mengkotak dia. Tapi kalau dibandingkan generasi pertama, lebih langsing yang pertama, Cak. Drop it low. Baby, turn it up. Make it work. One more time. You know how we go. Baby, shake your hips. Drop it low. Move around. Let your skin jump. Baby, turn it up. Make it work. One more time. You know how we go. Baby, shake your hips. Drop it low. Move around. Let your skin jump. Baby, turn it up. You know how we go. Baby, turn it up. Turn it up. Turn it up. Let your skin jump. Baby, turn it up. Turn it up. One more time. You know how we go. Baby, turn it up. You got to turn it up, make it work one more time. You know how we turn it up, make it work one more time. Turn it up, make it work one more time. You know how we turn it up, make it work. You got to. Sekarang Ibu pengen tahu sampean komen nih, kira-kira kalau IWB Boyong NMAX ini jos ora menurut sampean? Ibu pengen tahu nih, Cak. Kalau saran sampean piye, Cak? Soalnya ini kok keren ya, maksud IWB itu keren. Ini baru pertama IWB setelah lama dulu pernah menggunakan NMAX yang generasi pertama. Setelah yang itu kedua nggak terlalu yang bergetar bahasanya, Cak. Tapi ini ada getaran lagi nih, Cak. Ada getaran lagi nih setelah lihat sosoknya. Dan IWB lihat nih, ingin katakan apa, ingin tunjukkan sampean, sorry di sini aja ya. Yang ini, Cak. Bahkan di bagian materialnya untuk di bagian sini, Cak. Lihat nih. Lihat nih. Jadi material plastiknya ini bahkan di dalamnya pun itu yang nggak biasa. Jadi ada kayak bahasanya itu two wheels ya, two wheels karbon gitu, ala-ala begitu. Jadi sporty banget. Dan kalau untuk bukaan dari jok masih sama ya, Cak ya. Jadi seperti NMAX yang lama, dia nggak bisa langsung buka banget. Jadi dia seperti ini maksimalnya, tapi menurut IWB sih oke lah, cukup lah ya. Kita mau masukin apa, Mas? Ya, ini kan yang penting kita sudah bisa memasukkan barang, nggak usah langsung sampai buka banget sih, nggak apa-apa sih menurut IWB. Sejauh ini toh juga nggak ada masalah. Oke, jadi sampean sekarang tinggal tentukan pilihan, Cak. Mau sampean yang high tech, yang sudah lengkap dan ada turbo sekaligus punya engine brake, yang mana ini adalah salah satu kelebihan dari turbo, di mana Yamaha memperkenalkan Yamaha Electronic ya, CVT, dan ini adalah sebuah langkah yang luar biasa dari kacamata kita, sebuah gebrakan yang mungkin bukan teknologi yang baru banget karena ada beberapa merek lainnya sebelumnya yang sudah hadir di sana, tapi itu kan big scooter yang 600 cc-an, ya 600 cc-an, yang ya 600 cc, ini kan 150 cc nih, dan Yamaha menjejali sebuah teknologi yang kita katakan adalah ya salah satu first mover ya untuk di model seperti ini. Jadi kita berikan apresiasi dan tentu ini adalah solusi bagi teman-teman yang ada di pegunungan. Jadi teman-teman, sekarang sampean komen, kira-kira IWB perlu memboyong nggak nih motor? Kalau sampean komen, kalau mayoritas ngomong IWB boyong, IWB akan ikuti sampean. Oke? Itu aja, Cak, ada yang beneran, dan seperti biasa kalau sampean suka video sampean like, share, dan subscribe. Oh, jadi Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.